PT Indofood. Perkenalkan, nama saya M. Arjuna Sakti, NRP 130117906. Pertama kita ke sejarah Indomie. Pertama kali didirikan pada tahun 1990 oleh PT Panganjaya Intikusuma. Kemudian mengubah namanya setelah melalui rapat umum luar biasa. Para pegang saham tercatat di tahun 1994, perusahaan itu berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Sebagaimana yang perusahaan itu berubah, sekarang lebih familiar kita kenal dengan PT Indofood. Ada banyak hal fundamental yang dilakukan oleh PT Indofood hingga akhirnya PT Indofood bisa menjadi salah satu perusahaan mie instan dan produk makanan olahan tersukses di Indonesia. Selanjutnya ialah mengenai PT Indofood, yaitu pengembangan Indomie. Dengan pengembangan pesat Indomie di dalam pasar lokal, Indofood berusaha untuk mengembangkan pasarnya ke mancanegara, sehingga pada tahun 1992 pertama kalinya Indomie mengekspor produknya. Awalnya Indofood membentuk direktorat ekspor dengan tugas fokus mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Lalu tahap selanjutnya adalah menetapkan target negara. Pada saat itu sasaran utama adalah negara-negara tetangga kinerja paling banyak, yaitu Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan negara Asia lainnya. Lanjut ke slide selanjutnya ialah masih dengan hal perkembangan. Indomie sendiri di setiap negara tersebut ditunjang oleh dibentuknya regional office. Bahkan Indomie membangun pabrik tersendiri di negara-negara yang merupakan target utama Indomie. Seperti Nigeria, pabrik-pabrik tersebut didirikan dengan tujuan agar Indofood bisa mengekspor produk lainnya. Tidak harus diekspor dari Indonesia, sehingga memudahkan pendistribusian. Selain itu, adanya keberadaan toko-toko Indonesia atau Asian market di luar negeri juga membantu mengembangkan Indomie di negara tersebut. Perkenalkan, nama saya Bella Fitria, NRP 130117053. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi Indomie. Pada tahun 2017, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kembali melakukan terobosan dengan meluncurkan 2 varian baru dari jajaran produk Indomie Real Meat, yakni empal goreng dan telur balado. Teknologi retort adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan pangan dengan prinsip pengemasan secara kedap dan dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu tinggi. Prinsip utama dalam proses pengawetan pangan dengan teknologi retort adalah untuk membunuh mikroorganisme baik, mikroorganisme pembusuk, maupun mikroorganisme penyebab penyakit. Dengan melakukan optimasi suhu dan waktu pemanasan yang tepat, teknologi retort dapat menghasilkan produk pangan yang awet dan aman, sekaligus mempertahankan mutu, cita rasa, dan nilai gizi yang baik. Lalu di sini ada visi dan misinya. Visinya, to become a total food solution company. Visi Indofood adalah visi yang jelas di mana PT Indofood berusaha untuk selalu total dalam operasinya dan memberikan solusi dari kebutuhan yang ada. Untuk misinya yang pertama ada untuk terus meningkatkan rakyat kami, proses dan teknologi kami. Yang kedua untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan produk terjangkau yang disukai oleh pelanggan. Yang ketiga ada untuk memastikan ketersediaan produk kami kepada pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat ada untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup orang Indonesia dengan penekanan pada gizi untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Lalu di sini ada keunggulan Indomie. Yang pertama, Indomie menawarkan berbagai cita rasa selera Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, mie Indomie terbuat dari tepung bogasari yang dikenal bermutu tinggi. Yang ketiga, rasa bumbu yang khas dengan kualitas yang premium. Yang keempat, komitmen dari masyarakat terhadap Indomie. Lalu di sini juga ada strategi Indomie terhadap pasar internasional. Yang pertama ada lisensi Indofood, juga memasarkan salah satu produk minyak yaitu Indomie dengan menggunakan cara lisensi kepada Pinnacle Arabia Food Limited di Saudi Arabia, The United Food Industries Limited di Nigeria, dan yang terbaru adalah Indodriatic Industry di Serbia.
yang ketiganya memperoleh hak untuk menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing, bahkan di negara yang merupakan pasar mie instan terbesar ke-13 di dunia. Indomie sudah seperti makanan pokok dan dianggap sebagai makanan asli Nigeria sendiri. Cara lisensi ini tentu sangat efektif, salah satunya dengan tujuan agar produk Indofood dapat diterima dengan baik di negara yang baik, negara asing yang baik dari segi masyarakat ataupun sesama perusahaan lain. Yang kedua, joint venture PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK di tahun 2005 mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss Nestle SA untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaan yang diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Baik Indofood maupun Nestle percaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk perusahaan dan tim yang berdedikasi untuk itu. Lalu pada Februari tahun 2014, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK melakukan joint venture dengan perusahaan asal Jepang, Asahi Group Holdings Southeast Asia. Perusahaan gabungan bernama PT Indofood Asahi Sukses Beverage itu pun kemudian melahirkan produk baru berupa minuman teh hijau. Joint venture ini tentu bagi Indofood untuk mengembangkan produk mereka di pasar minuman non-alkohol yang memang belum begitu lama mereka masuki. Sebenarnya masih banyak strategi joint venture yang dilakukan PT Indofood, tapi setidaknya joint venture dengan Nestle dan Asahi adalah yang paling signifikan. Lalu di sini juga ada strategi produksi. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan, inovasi yang segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan hasil penelitian tentang keinginan dan selera konsumen. Dengan itu pasar yang luas hingga mancanegara, Indofood pun mengembangkan cita rasa Indomie berdasarkan wilayah. Yang kedua, membangun pabrik di luar negeri. Dalam pengembangannya, Indofood selain industri ekspor juga membangun Indomie pabrik produksi di luar negeri. Selain negara tetangga Malaysia, Indofood juga membuka pabrik di benua Afrika, termasuk pabrik di selatan Afrika, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Yang ketiga ada standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang memiliki kelezatan. Salah satu kelebihan Indomie adalah rasanya yang bisa diterima di seluruh dunia. Nyatanya banyak turis Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mencari untuk Indomie sebagai sarana kerinduan akan masakan Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang dilakukan Indomie sudah terstandarisasi di semua pabrik di dunia, baik dalam hal pengemasan maupun perawatan produk, kualitas, dan rasa. Yang ketiga ada menjaga kualitas. Untuk muncul di pasar internasional, perusahaan mencanangkan komitmennya menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Kesegaran, aspek kebersihan, gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi selalu menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin kualitas produk yang ada selalu luar biasa. Produk Indomie pada khususnya juga memperhatikan keamanan bagi pelanggan. Tapi bukan hanya soal keamanan produk, tapi lebih dari itu. Selain itu, proses produksinya harus sesuai dengan standar internasional. Kedua, bahan baku yang diperoleh harus dari kebun atau pertanian yang telah memenuhi standar praktek yang baik. Indofood memiliki juga memenuhi persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk memasukkan tertentu negara dalam bentuk sertifikat dan sertifikat halal. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Aida Safira, NLP 130111700. Strategi penempatan. Grup Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia dengan penetrasi ke hampir di setiap pelosok Nusantara. Jumlah titik stok atau gudang yang dimiliki telah disebarluaskan secara agresif sejak tahun 2005.
untuk memberikan penetrasi yang lebih luas rantai pasokan dan pengiriman. Penempatan lokasi strategi PT Indofood adalah saluran distribusi. Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah pendistribusian barang yang diproduksi. Produsen memiliki hak untuk menentukan kebijakan distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenisnya barang dan jumlah armada penjualan yang akan digunakan. Sedangkan untuk distribusi Indomie, tahapan berasal dari produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Contoh distribusi pedagang grosir saluran hampir lengkap untuk semua grosir besar di seluruh Indonesia. Lokasi gerai sudah ada di Indonesia, di beberapa negara ASEAN dan juga Amerika dan Eropa. Lokasi pabrik tersebar di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik adalah Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan cukup untuk didistribusikan ke daerah sekitar kota tempat tersebut, lokasi pabrik, sehingga produk dapat diterima konsumen dalam keadaan segar dan membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Yang selanjutnya yaitu strategi promosi. Salah satu produk Indofood yang melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas hingga mancanegara adalah Indomie. Rasanya yang enak merupakan salah satu daya tarik utama mengapa produk ini dapat dikenal luas. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana namun sangat pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie seleraku. Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk, sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nama yang singkat, sederhana, namun unik, mudah diingat, menjadi faktor dari keberhasilan tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indomie membawa jati diri bangsa. Produk Indofood banyak dipromosikan melalui media elektronik dan cetak yang menarik, papan billboard di jalan-jalan besar, menjadi sponsor acara, mengadakan ajang lomba, membuat jingle untuk Indomie. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita pengalamannya bersama Indomie. Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik yaitu iklan televisi. Selanjutnya yaitu strategi harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai sekitar Rp2.500 dan untuk 1 kardus Rp93.000. Halo, nama saya Ivan Veranda, NRP 130.117.125. Saya akan menjelaskan tentang strategi korporat Indofood. Indofood mempunyai beberapa anak perusahaan yang saling terkait satu sama lain. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada pemegang sahamnya. Yang pertama yaitu produk konsumen bermerek CBP. Kegiatan usaha CBP dilaksanakan oleh PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Anak perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI. ICBP merupakan produsen dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di pasar.
Berbagai merek produknya merupakan merek-merek terkemuka dikenal di Indonesia. IJBP telah memulai kegiatan usaha minuman nol alkohol dan memperluas portofolio produknya dengan minuman teh dan kopi siap minum, air minum dalam kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman jus buah. Yang kedua ada Bogasari. Grup ini memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Yang ketiga yaitu agribisnis. Kegiatan operasional di bidang agribisnis dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang mencatatkan sahamnya di PI, serta merupakan anak perusahaan Indofood Agri Resource Ltd yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Singapura. Kegiatan usaha utama grup agribisnis meliputi penelitian dan pembangunan pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Indo Agri juga telah memperluas kegiatan usahanya melalui penyertaan saham di kegiatan usaha gula di Brasil dan Filipina. Selanjutnya yaitu distribusi. Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk dari pihak ketiga. Yang terakhir adalah budidaya dan pengolahan sayuran. Kegiatan usaha budidaya dan pengolahan sayuran dilaksanakan oleh China Minzhong Food Corporation Limited yang sahamnya tercatat di SGX dan merupakan perusahaan pengelola sayuran terintegrasi di Tiongkok. CMFC menjalankan kegiatan usahanya terintegrasi yang didorong oleh permintaan dengan kemampuan budidaya dan pengolahan yang beragam serta memproduksi produk bermerek. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang PT Indofood dalam khususnya Indomie. Sekian dan terima kasih.